Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam perkuliahan etika bisnis. Dan sekarang kita akan bahas mengenai konsep dari etika bisnis. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi dari etika, contoh-contoh etika, dan juga pengertian dari etika bisnis itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya dari perusahaan tersebut. Menurut Kotler, bahwa budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu, dan pengaturan kantor. Suatu perusahaan akan memiliki hak hidup apabila perusahaan tersebut memiliki pasar dan dikelola oleh orang-orang yang ahli dan menyenangi pekerjaannya. Agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya, tentunya ia dihadapkan oleh masalah internal, terkait masalah tenaga kerja, masalah perburuhan, lalu masalah eksternal, masalah konsumen dan persaingan, kompetitor, dan masalah lingkungan, yaitu terkait gangguan keamanan ataupun perubahan-perubahan lingkungan. Nah, ada 3 hal yang dapat membantu perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tadi masalah internal, masalah eksternal, dan juga masalah lingkungan. Pertama adalah perusahaan tersebut harus dapat menemukan sesuatu yang baru. Lalu perusahaan harus mampu menemukan yang terbaik dan berbeda, dan perusahaan tidak lebih jelek dari yang lain. Jadi kalau kita tadi mengacu definisi dari budaya perusahaan atau corporate culture yang dibahas di slide sebelumnya, di situ disampaikan bahwa bagaimana perusahaan membentuk suatu ciri khas, suatu pembeda itu dari perilaku karyawannya, atau pakaian yang digunakan, ya, atau logo-logo, atau warna, dan lain sebagainya. Nah, di sini perusahaan harus dapat menemukan sesuatu yang baru. Artinya apa? Perusahaan harus selalu menciptakan suatu perubahan, menciptakan suatu inovasi. Berarti ini dimulai dari karyawan-karyawannya. Karyawan-karyawannya harus maksimal mungkin bisa memanfaatkan ide-ide untuk menciptakan suatu perubahan yang ini bisa mensupport untuk jalannya perusahaan. Dan perubahan itu tentunya perubahan ke hasil yang lebih baik. Lalu mampu menemukan yang terbaik dan berbeda. Nah, di sini dalam arti perusahaan tersebut harus punya suatu ciri khas yang bisa ditandai oleh customer-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan datang ke bank gitu ya, apa sih yang teman-teman merasa nyaman di perusahaan tersebut, di kantor tersebut gitu ya? Apa yang berbeda misalkan dari perusahaan yang lain? Oh, misalkan pelayanannya ramahnya itu dari mulai satpam yang membukakan pintu gitu ya. Mungkin tidak hanya ucapan selamat siang, selamat datang, selamat siang, atau bisa kami bantu, tapi mungkin dengan ada gerakan fisiknya, dengan tangan yang misalnya nempel di dada gitu ya, atau tangan dipertemukan gitu ya, kayak sungkem gitu ya. Nah, itu pun ciri khas tertentu. Dan mungkin pakaiannya. Ya kalau keamanan mungkin pakaiannya sudah seragam, tapi office boy atau karyawan kantornya, pakaian-pakaiannya mengidentikan yang gampang kita ingat. Bisa kita melihat, oh pakaiannya ini memang terkesan formal. Oh pakaiannya ini terkesan yang relatif santai, sehingga kesannya tidak ada jarak, tidak ada gap antara perusahaan itu dengan karyawannya gitu ya. Atau dari logo, untuk logo dan bahkan gambar warnanya, sehingga kita sudah terngiang kalau bentuknya seperti ini pasti perusahaan ini gitu ya. Kalau gambarnya warna ini pasti perusahaan ini. Nah, itu bagaimana perusahaan bisa menemukan yang terbaik dan berbeda dari yang lain. Lalu tidak lebih jelek dari yang lain. Nah, ini berangkat bahwa sekarang sudah era teknologi, di mana semuanya sudah saling keterbukaan antara kita dengan kompetitor. Kita bisa melihat kompetitor kita mungkin sampai dalam-dalamnya, pun sebaliknya kompetitor juga bisa melihat kondisi perusahaan kita sampai dalamnya juga. Nah, ketika itu tidak lebih jelek, artinya kita harus siap dengan perubahan. Kita harus selalu terkait dengan nomor 1 tadi, kita harus bisa menemukan sesuatu yang baru ya, supaya tidak ketinggalan nih sama
perubahan yang ada supaya tidak ketinggalan dengan teknologi, dan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk operasional perusahaan supaya bisa lebih baik, dan yang pasti bisa lebih disederhanakan. Menyederhanakan proses itu yang sekarang diharapkan oleh kebanyakan customer, ya. Yang tadinya prosesnya lama, berbelit-belit, sekarang bisa lebih dipermudah. Nah, bagaimana bisa menyederhanakan proses itu? Nah, ide-ide itulah yang nanti diciptakan dari karyawan dari masing-masing organisasi tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memiliki nilai-nilai yang tercermin pada visi, misi, tujuan, dan budaya dari organisasi tersebut. Ya. Kita sudah pernah bahas di pengetahuan manajemen, visi itu apa, misi apa, tujuan juga apa, dan budaya itu seperti apa. Nah, ini ya, sumbernya dari sini dulu nih, ya. Sumbernya dari sini baru nanti bisa diturunkan dalam kegiatan sehari-hari dari organisasi tersebut. Nah, kita akan coba bahas budaya organisasi. Pada budaya organisasi terdapat unsur pertama memecahkan masalah secara internal maupun eksternal organisasi. Lalu budaya tersebut dapat ditafsirkan secara mendalam. Budaya mempunyai persepsi yang sama dan pemikiran yang sama dan perasaan yang sama. Artinya di dalam organisasi, di dalam budaya organisasi itu kita harus melebur, harus bisa menyatukan semua perbedaan budaya yang timbul dari masing-masing individu karyawan tersebut. Ya itu pasti, karena manusia itu kan semuanya berangkat dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, kebiasaan di rumah yang masing-masing berbeda. Nah, di dalam satu organisasi itu harus ada disatukan, sehingga nantinya akan punya persepsi yang sama, pemikiran yang sama, dan perasaan yang sama juga. Apa manfaat dari budaya organisasi? Fungsi dan manfaatnya pertama adalah menentukan maksud dan tujuan organisasi. Dengan fungsi tersebut, organisasi akan mengikat anggotanya. Jadi dengan adanya budaya organisasi tersebut berfungsi untuk, boleh kita latar belakang yang berbeda, tapi ketika kita masuk dalam satu organisasi tersebut, kita harus punya satu tujuan, kita harus punya satu budaya yang sama. Ya, kita harus menganggap bahwa semuanya sama, bahwa kita melakukan hal sama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan budaya yang sudah diterapkan di perusahaan tersebut. Manfaatnya apa? Pertama, secara internal pasti bisa menyelesaikan masalah, dan juga bisa menyelesaikan masalah eksternal juga. Ketika internalnya sudah kuat, kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih berat lagi di luar, gitu ya. Punya daya saing, ya, karena tadi setelah punya budaya organisasi, kita akan dikenal oleh masyarakat, kita punya ciri khas, ya, dan ketika itu berjalan secara konsisten, perusahaan kita akan bertahan dalam jangka yang cukup panjang. Bagaimana cara membangun budaya organisasi? Pertama adalah memahami proses terbentuknya budaya perusahaan. Bisa secara alamiah, artinya memang budaya itu terbentuk dengan sendirinya, dari latar belakang kita sendiri. Bisa secara konseptual. Konseptual artinya dibuat, diciptakan dari para pendiri-pendiri organisasi tersebut. Setelah diciptakan, dibahas sama-sama, dan diimplementasikan dalam operasional organisasi tersebut. Nah, sumber budaya organisasi dari mana? Pertama, dari karakteristik pemimpin. Jelas, seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh, tidak hanya menciptakan suatu budaya, tapi juga menjalani budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa dijadikan panutan atau contoh. Jenis pekerjaannya. Nah, budaya organisasi juga harus melihat jenis pekerjaan seperti apa. Umumnya sekarang kalau perusahaan jasa, pasti akan terlihat sekali tuh budaya organisasi gimana. Kalau dulu kita identik misalkan, satpam tuh harus tegas, ya, nggak boleh karena sifatnya keamanan, tapi mungkin satpam di perbankan gitu ya, itu tidak tegas, iya, tapi tidak semata-mata terus terlihat galak gitu ya, atau garang, tapi juga tetap dia tetap ramah, tetap senyum, menyapa pelanggannya, walaupun dia juga harus tetap tegas. Nah, itu dilihat jadi dari jenis pekerjaannya, dan dari cara memecahkan masalah. Dengan adanya masalah yang timbul, itu bisa jadi satu ide untuk menceritakan, kita harus membentuk budaya organisasi seperti apa nih, sehingga masalah-masalah yang timbul ini bisa kita antisipasi tidak lagi terulang di kemudian hari. Kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan. Bisa kita lihat dari nilai, ideologi, dan dari norma. Jangan sampai budaya yang kita ciptakan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, bertentangan dengan ideologi, bahkan bertentangan dengan norma. Ketiga adalah langkah-langkah membangun budaya perusahaan. Pertama,
menemukan masalah dalam organisasi, lalu menemukan opini yang berkembang dan menganalisis opini dari ruang lingkupnya, dari pemunculan, dari kompetisi, dari mutu, dari kadar. Jadi ketika kita mau membangun budaya organisasi, langkah-langkahnya di awal adalah kita cari dulu nih apa masalah-masalah yang mungkin timbul. Ketika masalah-masalah yang ada itu dalam organisasi sudah kita tampung, kita temukan opini-opini yang berkembang. Lalu kita analisis opini itu sehingga nanti bisa diciptakan budaya yang bisa dijalankan secara bersama dalam organisasi tersebut. Keempat, menentukan strateginya, lalu membuat program dan merumuskan pesan yang dapat mengubah opini negatif jadi positif dan opini yang positif menjadi semakin positif. Lalu menciptakan opini baru yang positif bisa tercermin dari individual image-nya, unit image, dan corporate. Tadi ya, ini bisa dibentuk image-nya itu dari mana? Dari seragam misalkan. Oh, dengan seragamnya yang casual, ada logonya, ini mungkin menciptakan kesan bahwa ini tidak ada jarak antara perusahaan dengan pelanggan gitu ya. Atau mungkin dengan tetap seragam yang formal supaya tetap menjaga bahwa ini mungkin perusahaan yang eksklusif. Nah, bisa seperti itu tergantung visinya dia mau seperti apa, sah-sah saja gitu ya. Itu dari sisi penampilan, dari standar layanannya, gaya bicaranya, lalu juga ditambah penampilan fisiknya, itu juga bisa menunjang image yang bisa diciptakan ya. Termasuk juga tadi kalau saya sampaikan logo dan bentuk atau warna dari suatu perusahaan, dari logo tersebut itu bisa membentuk image dari suatu organisasi. Dan budaya organisasi itu pastinya dibuat untuk membentuk suatu opini yang baru, yang positif, ya, untuk mendukung kelangsungan jalannya dari suatu organisasi tersebut. Nah, budaya perusahaan dapat dibagi menjadi pertama adalah secara produk, kedua adalah melalui organisasi. Yaitu ada perhatian pada karyawan, perhatian pada tata kerja, menyangkut pada sistem dan prosedur aturan-aturan kerja, dan perhatian pada sarana dan peralatan. Nah, contoh nih opini-opini yang dibangun ya secara individu. Pendapat orang, saya harus bagaimana menciptakan opini bahwa saya itu ulet, saya teliti, saya jujur, tegas, saya punya keahlian, saya bisa human relation, dan juga saya bertakwa gitu, atau seorang yang agamis lah. Ya tunjukkan bahwa kita punya kesibukan, tidak berleha-leha, tidak santai, tidak diam gitu ya. Lalu tunjukkan bahwa kita benar-benar memang memperhatikan hal yang detail, hal yang kecil, ya. Semua kita jadikan konsen, dan itu bisa jadi satu untuk perbaikan gitu ya. Kalau cuma sekedar asal jadi, tapi kita tidak memperhatikan, ya timbulnya nanti mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin minor, yang dianggap sepele, tapi itu ya dalam satu organisasi itu ya memalukan untuk ukuran satu organisasi. Lalu ya kejujuran ini terkait ya, kalau jujur ya kita bagaimana kita menjaga kualitas diri kita, kejujuran kita, integritas kita gitu ya. Cepat mengambil keputusan, kita tidak ragu ya, tapi dengan dasar kita sudah punya pertimbangan-pertimbangan, kita sudah punya analisa yang kuat bagaimana kenapa kita mengambil keputusan tersebut gitu ya. Human relation, bagaimana kita bisa bicara yang menyenangkan dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan atasan, ataupun dengan bawahan kita. Dan terkait religius, ya bagaimana hubungan kita dengan ya hablum minallah ini sendiri gitu ya. Nah, terkait opini bagian, pendapat orang tentang bagian kita. Kita pengen dilihat kompak, pengen dilihat pelayanannya cepat, pengen dilihat pelayanan baik, pengen dilihat bagian kita teliti. Ya, kita menganggap tidak memperincik masalah dan berusaha untuk gini ya, kalau saya melihat pelayanan cepat itu artinya, pengalaman saya di tempat kerja saya yang lama adalah yang membutuhkan saya selanjutnya, next proses saya itu adalah berarti customer saya. Jadi bagian lain yang membutuhkan hasil kerja saya itu adalah next proses saya, berarti ya itu adalah customer saya. Dalam arti customer internal berarti ya. Kalau customer eksternal kan berarti benar-benar customer. Nah, bagaimana customer itu mau internal eksternal, dia bisa merasa puas kita dilayani dengan baik. Tidak hanya baik, tapi juga mungkin dengan proses yang cepat. Ya, proses yang cepat dan juga hasil yang memang sempurna. Sehingga ketika kita di kerjaan, ya berusaha menyelesaikan kerjaan itu dengan baik, tapi juga dengan tuntas. Tidak cuma sekedar baik, cepat, tapi ternyata masih ada kekeliruan.
Jadi jangan sampai membiasakan mengulur waktu. Usahakan kerja benar sejak awal dan tuntas. Ya. Jangan cuma sekedar tuntas saja tapi tidak benar, gitu ya. Jangan cuma cepat selesai tapi ternyata masih banyak kekeliruan. Nah, itu harus seimbang, benar sejak awal dan tuntas. Pelayanan yang baik, bagaimana kita bisa memperhatikan tadi next proses kita ya, customer internal maupun customer eksternal kita, gitu ya. Dan waspada terhadap yang namanya kesalahan. Usahakan zero mistake. Ya, namanya kerja itu pasti harus zero mistake, gitu ya. Jangan sampai ada kesalahan baik sekecil apapun gitu. Namanya kita kerja. Ya, kita harus menghindari namanya kesalahan tersebut. Opini dari perusahaan, produknya bagaimana, ya, produk yang enak dibaca dan perlu menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu ya. Ini contoh-contoh dari produk dari suatu perusahaan ya. Cepat dan terpercaya, fasilitas sempurna, harga terjangkau, terus misalnya untuk obat, cara kerja obat tuntas, selera pembeli, itu kan contoh-contoh tagline yang dibuat gitu ya. Nah, upaya gimana? Ya, mutunya sesuai dengan apa yang kita ciptakan gitu ya. Mutunya sesuai dengan apa yang kita sudah ucapkan. Jangan sampai tadi dibilang fasilitas sempurna, tapi ternyata secara mutu, oh nggak sempurna banget kok gitu ya. Ternyata akhirnya kita mengingkari gitu ya. Kita malah berbohong jadinya gitu ya. Nah, beri kemudahan bukan berarti semua dimudah-mudahkan, tapi prosesnya yang memang mudah, yang bisa dilakukan oleh customer tersebut. Dan itu harus dibuktikan dengan nyata. Semua itu harus ada buktinya bahwa proses mudahnya seperti apa. Bukan berarti memudah-mudahkan semua proses, menganggap mudah semua proses, tapi memang prosesnya yang mempermudah, yang memang simple. Potong berapa bagian yang memang kira-kira tidak perlu dilakukan. Dan itu ada bukti nyatanya. Seperti itu. Dari sisi organisasi, ini secara internal, kesejahteraan terjamin, karyawannya yang jujur dan religius, antusias, kompak, berwibawa, dan ya tidak berbuat yang melanggar hukum gitu ya. Upayanya apa ya? Yang paling gampang adalah berikan hak dia sesuai haknya, berikan gaji dan intensif yang memadai gitu ya. Terus terkait kejujuran dan sebagainya itu jadikan satu kebiasaan, jangan cuma logo saja, jangan cuma slogan, jangan cuma tagline, tapi ya di budaya perusahaan itu selain diciptakan juga dijalani sehari-hari jadi satu kebiasaan. Ketika itu sudah jadi suatu kebiasaan, kita akan merasa suatu yang ya udah suatu hal yang biasa karena sudah biasa kita kerjakan, bukan lagi suatu hal yang dibuat-buat ya. Ketika kita memang di budaya organisasi itu misalkan dibuat, oh kita harus ramah ya, dan ketika itu tidak dibiasakan sehari-hari, kita akan canggung, kita harus lama menghadapi customer. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, ya dibuat sebagai satu kebiasaan rutinitas sehari-hari, sehingga nantinya akan ya mengalir seperti air aja begitu saja gitu, karena kita sudah terbiasa melakukan hal itu. Pantang menolak tugas sebelum selesai, ya ini ya tunjukkan bahwa kalau memang jadi tanggung jawab kita harus selesai hari ini, sebisa mungkin jangan kita pending untuk besok. Kenapa? Kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi lebih baik kalau emang harus selesai hari ini, kita selesaikan hari ini. Ya. Punya tanggung jawab sosial yang tinggi, ya kita saling support, ya. Untuk terkait masa depan karir, ya bagaimana program dari perusahaan untuk menunjang karir dari karyawan tersebut, gitu ya. Dan juga adanya kenaikan jabatan, kenaikan gaji, mutasi, kenaikan posisi, promosi gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari opini yang dibangun perusahaan yang memang ini harus sesuai gitu ya. Opininya positifnya dan buktinya harus sesuai seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan konsep etika bisnis ini. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan dan jadi amal jariah buat kita semuanya secara pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Dan mari kita saling mendoakan semoga kita diberikan selalu kesehatan, keberkahan untuk kehidupan kita. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil hidayah wa taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.